Ya kembali terjerembab lagi di Mhm. 0,22%. Sepertinya memutus harapan kemarin sempat menguat karena kebetulan kita juga nih ya Iya. kemarin dan kita juga melihat wah sepertinya ada harapan yang baik dibuka di semester 2 2023 ini dibuka dengan penguatan yang juga cukup signifikan di 0,52% dan beberapa emiten-emiten jagoan juga berhasil melesat di perdagangan kemarin. Namun ternyata IHSG hari ini harus Ya. kehilangan tenaga di jam 10.30 waktu Indonesia Barat tadi dan sejak 10.30-an sudah konsisten melenggang di zona merah. Saat ini pelemahan juga semakin dalam, sejam lalu di 0,16%, Ya. sekarang akhirnya ditutup di 0,22%. Kira-kira analisanya seperti apa, Safira, pergerakan dan dinamika hari ini? Iya, terima kasih Syafrina. Ini kalau kita lihat memang saat ini pasar masih akan mencerna begitu ya dan menakar lagi implikasi dari melandainya inflasi terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan kaitannya nih dengan aliran modal ke pasar saham. Nah ini kalau kita lihat memang inflasi yang rendah sebenarnya juga bisa membuat investor ini tidak begitu khawatir lagi dengan keputusan terhadap suku bunga. Kalau kita cermati begitu ya, ini kalau dalam rilis pers yang terbaru kemarin BI pun juga menyebut inflasi pada Juni 2023 kembali ke kisaran sasaran di 3 3 plus plus satu minus satu persen ya. ya kan, lebih cepat dari perkiraan semula. Ini berdasarkan data BPS juga seperti disebutkan, inflasi indeks harga konsumen atau IHK Junit juga tercatat di 2023 sebesar 0,14% month to month, sehingga memang inflasi IHK secara tahunan menjadi 3,52% year on year. Ini lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,00% year on year. Dan bisa dikatakan memang kembali inflasi di kisaran sasaran tersebut begitu ya, ini memang tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dari Bank Indonesia begitu ya, serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Dan di satu sisi berarti sebenarnya di domestik ini dengan Mhm. inflasi yang terjaga masih di Iya. kisaran 3 plus minus 1% dan mantumannya juga masih begitu baik di 0,14%. Ini menunjukkan bahwa makroekonomi Indonesia masih begitu baik dan ini juga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter di Bank Indonesia yang begitu baik. Sejak Januari sudah menahan suku bunga BI 7 days reverse repo rate di 5,75%. Jadi memang masih ada resiliensi yang begitu Iya. baik di domestik, fundamental makroekonomi domestik. Namun kita ketahui juga selama semester 1 2023 lagar utama dari pergerakan bursa efek domestik adalah memang faktor global. Iya. Seperti apa kira-kira sentimen dari global juga turut mempengaruhi uncertainties dari pergerakan pasar uang Indonesia? Ya memang kalau kita lihat pelaku pasar juga mencerna gitu ya apa yang dari perlambatan ekonomi China. Kalau kita lihat memang perkembangan ekonomi terbesar kedua dunia, China ini juga sebenarnya nggak luput gitu ya dari perhatian investor, karena memang China ini adalah salah satu mitra dagang dan investasi utama Indonesia begitu. Beberapa waktu lalu kalau kita flashback begitu ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini pernah mengatakan bahwa memang kontraksi 1% ekonomi China saja ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,6%. Nah, jadi kalau kita lihat aktivitas pabrik di China ini mengalami kontraksi 3 bulan berturut-turut pada Juni 2023. Sementara kalau kita lihat aktivitas begitu ya non manufaktur ini sudah berada di titik paling lemah sejak Beijing memutuskan menghentikan kebijakan ketat nol COVID di tahun Ya. 2022 lalu. Nah kalau kita lihat memang data terbaru ini menunjukkan pemulihan yang nggak merata begitu ya, setelah memang terjadi adanya di China ini akibat momentum pertumbuhan yang melemah. Jadi memang di wilayah China ini pertumbuhannya melambat dan tidak kompak begitu ya. Jadi Iya, memang iya. masih sangat terkontraksi, apalagi pabrik-pabrik yang juga tutup, Iya, apalagi iya. dan kalau kita lihat banyak anak muda di China begitu ya dengan ukuran masih sekitar 24 tahunan begitu ya, dan itu sudah menjadi pengangguran atau susah Iya, buat iya, cari iya, kerja unemployment begitu rate ya, juga lagi tinggi-tingginya dan memang Mhm. pandemi memukul China Iya. begitu luar biasa signifikan dan kita harapkan juga dengan zero covid policy yang sudah diterapkan dari tahun lalu sebenarnya ada penguatan pertumbuhan ekonomi Mhm. China, ditambah lagi kemarin juga mungkin dengan melihat data-data ekonomi China yang juga belum um, normal seperti Iya. biasanya. Kemarin akhirnya People Bank of China akhirnya menurunkan suku bunganya di loan prime rate dan kita harapkan mungkin di semester 2 ini ada perbaikan ya, karena seperti yang tadi Safira bilang juga mengutip dari Bu Sri Mulyani bahwa apapun yang Mhm. terjadi di China itu akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia karena notabene-nya kan China memang mitra dagang utama Iya di betul, jadi Indonesia itulah sendiri. sebenarnya PR buat PR ya. pemerintah ya untuk mencari pasar baru nih, jadi nggak Iya, berpatokan sama China betul aja. sekali. Heeh. Nah, di satu sisi juga di hari ini yang Mhm. menarik untuk dilihat mungkin movers-movers dari Iya, active turnover yang biasanya jadi jagoan seperti masih emiten-emiten perbankan ya. BMRI, Heeh. BBRI, BBCA dan perbankan big caps malah hari ini harus loyo. Ini seperti apa kira-kira pergerakannya? Iya, ini Safira? menarik. Kalau kita lihat memang perbankan masih jadi beban IHSG begitu ya. Beberapa juga dari kemarin walaupun ada beberapa yang
berada di zona hijau, tapi memang seperti BBC aja sudah berada di zona merah sejak kemarin. Dan ini kalau kita lihat bank-bank besar kompak terkoreksi, tentu saja ini menjadi beban bagi IHSG. Dan kalau kita berbicara tentang sektor keuangan, Indonesia ini berada sebenarnya dalam kondisi tahan banting begitu ya di tengah ketidakpastian ekonomi global, Syafrina dan juga pemirsa. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau kita lihat berdasarkan hasil Global Bank Stress Test ini dari IMF, kalau kita lihat memang dalam skenario terburuk stabilitas Indonesia ini tetap terjaga. Lalu ada permodalan dan likuiditas yang dimiliki industri keuangan Indonesia ini diperkirakan juga masih mampu menyerap resiko yang muncul. Jadi bisa dikatakan emang prospek saham perbankan ini masih tetap menjanjikan. Walaupun kalau kita lihat ini lumayan cukup signifikan terkoreksi Bank Mandiri hampir 2%. Lalu Bank Sentral Asia stagnan ya, masih berada di zona seperti kemarin di level 9.075. Lalu ada BNI 1,08% dan juga BBRI terkoreksi 0,48%. Tapi ada BSI tadi yang melesat lebih dari 5%. Itu menarik ya untuk melihatnya ada satu saham yang anomali di BSI sendiri. Nah, di satu sisi bagaimana juga tadi karena Anda juga sempat menyebut mengenai pergerakan saham di sektor teknologi yang juga sangat-sangat diamati oleh para pelaku pasar. Mungkin tidak hanya di semester 1 kemarin, tapi juga berusaha kita menakan-nakan nih bagaimana geraknya di semester 2 2023 ini. Goto. Karena kita lihat hari ini juga cukup dalam ya pelemahannya. Makin dalam pelemahannya, nyaris 3%. Tadi masih di kisaran nyaris 2%, tapi memang di penutupan di final level Goto harus tersungkur lebih dalam lagi di 2,68%. Dan memang ini lagi-lagi menjadi beban IHSG di pergerakan di hari kedua di semester 2 2023. Pergerakannya begitu roller coaster ya, walaupun sebenarnya juga akhirnya Goto kembali menyentuh lagi ke level 100-an rupiah per saham. Dan betul sekali kata Vira tadi di paruh-paruh pertama pelemahannya di 1,79% dan ini posisi yang paling firm hari ini Goto menjadi pemberat IHSG dengan pelemahan di 2,68%. Nah, untuk sektor teknologi ini juga sebenarnya masih begitu cautious karena sebenarnya apapun yang terjadi di sektor teknologi ini sangat berpengaruh akibat dari era suku bunga tinggi. Karena kan memang juga peningkatan suku bunga tinggi sangat berpengaruh terhadap beban-beban pinjaman yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Dan kita harapkan juga apapun yang terjadi di semester 2 ini, kita baru lihat 2 hari pertama ya, dan ini sudah impas. Kemarin penguatan langsung dibalas dengan pelemahan. Kita akan lihat bersama bagaimana mungkin seminggu ini ya, memang ini ada harapan tertentu dari para pelaku pasar agar IHSG kembali bullish. Kita harapkan juga uncertainties di makroekonomi global juga mereda dan tentunya akan berharap tentunya akan berefek baik untuk bursa efek domestik.